puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Adik-adik, kita mau ibadah, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saat ini kami mau ibadah, biarlah Roh Kudus hadir memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom adik-adik, saatnya kita lebih bersuka cita karena Yesus yang layak kita puji. Sama-sama kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, Pam pam pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Sama-sama kita katakan padanya. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku percaya, Dialah sumber kehidupanku. Sekali lagi kita katakan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Mana sukacitanya adik-adik? Sukacitaku jadi penuh. Padanya. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya kami percaya. Padanya ku percaya, Dialah sungai. sungai kehidupanku. Sekali katakan. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi setiap kita. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku jadi penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya percaya. Padanya aku percaya, Dialah sumber kehidupanku.
kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Sama-sama goyang adik-adik, katakan besar, besar, lagi besar, besar, besar. Yeay, haleluya. Mari adik-adik kita nyembah Tuhan Yesus. Kita bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Buat hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan I bless your name. I bless your name. I bless your name. I give you honor, I give you praise. You are alive, the truth, the way. I bless your name. 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 I give you one. I give you praise. You are alive. You are alive. The truth, the way. I bless your name. I bless your name. Lebih sungguh katakan I bless your name. I bless your name. I give you honor. I give you praise. You are alive, the truth, the way. I bless your name. 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 I give you honor, give you praise. You are alive. You are alive. The truth, the way. I bless your name. I bless your name. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. I bless your name. I bless your name. Panggil nama Jesus. Jesus, 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 Jesus. I bless your name. 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 Hallelujah. Hallelujah.
Tuhan Yesus, Yesus. Kau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan Yesus. Kami percaya kepadamu Tuhan, haleluya. Kami menyembahmu, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you, you're the reason, you're the reason that I live, the reason that I see, that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason, you're the reason that I live, I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, sing, I will worship you. I will worship, I will worship you. Kami akan selamanya menyembahmu ya Tuhan Yesus. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship. Jesus, I believe. Angkat tanganmu, katakan in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. To you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason, you're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason, you're the reason that I live, the reason that I see. Katakan sama-sama. With all I am. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi jalan terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami Tuhan. Dimanapun kami berjalan, Kau sertai kami Bapa. Kuriala bataka sandaka lalabaya
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya pemulihan Indonesia pasti terjadi. Dan kami sangat yakin Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik. Sekalipun Tuhan Yesus COVID-19 masih ada, krisis ekonomi masih ada, tapi kami yakin dan percaya bahwa turut campur tangan Tuhan yang akan memulihkan bangsa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Tuhan yang memberkatinya, biarlah Tuhan hikmat marifat daripada Tuhan Yesus yang turun atasnya agar bisa memimpin bangsa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas kota kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Opa Niko. Biarlah kekuatan, kesehatan Engkau berikan bagi beliau. Tuhan, kami berdoa juga untuk Opa Gede. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan, peneguhan daripada Tuhan Yesus turun atas Opa kami Tuhan, agar bisa memimpin jemaat di wadah ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk mama papa kami. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi mama papa kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati pekerjaan, usahanya. Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan mama papa kami di PHK atau bisnisnya lagi menurun, Tuhan Yesus kami percaya bahwa tangan Tuhan yang akan menolongnya. Tuhan Yesus, kami yakin Engkau sendiri tahu Tuhan saat sekarang keadaan yang dialami adik-adik kami. Mereka merasa jenuh, mereka merasa capek dengan keadaan ini. Tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang memberi kekuatan bagi mereka, memberi kesehatan bagi mereka, semangat yang kuat Tuhan sekalipun sekolah masih online. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memelihara dan menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Ye minta papa mama atau opa oma dapat mendampingi adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pakai telinga kami, pakai hati kami untuk menerima dan melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah hamba yang jahat. Lumayan serem ya. Sebelum dengarkan firman Tuhan, kakak mau panggil teman kakak dulu ya. Kak Eca. Nah, Kak Eca bawa sesuatu. Apa ya kira-kira nih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Yap, betul. Itu adalah sapu tangan. Bukan sapu dipakai di tangan ya, tapi sapu tangan. Tapi sepertinya ini untuk menempatkan sesuatu. Ayo, kira-kira isinya apa coba? Ada yang tahu? Kak Eca boleh bantu buka enggak? Dibuka Kak Eca. Wah, isinya ternyata ada uang adik-adik. Udah nggak penasaran lagi kan? Oke Kak Eca, terima kasih. Nanti dipanggil lagi ya. Ternyata isinya adalah uang. Nah,
Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus pernah bercerita mengenai seseorang yang menyembunyikan uang seorang raja dalam sapu tangan. Ya, sapu tangan yang tadi itu seperti yang tadi. Kita baca dulu firman Tuhan di Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui beberapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambanya yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku tahu akan Tuan karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembali aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua orang seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh sekali untuk dinobatkan menjadi raja. Tetapi sebelum dia pergi nih adik-adik, dia mau memanggil hamba-hambanya atau pegawai-pegawainya. Dia manggil kayak gini, para pegawaiku, kemarilah di kau. Karena seperti itu ruangannya besar, jadi suaranya bergaung-gaung. Nah, kita buka gambar bangsawan yang sedang membagikan uang. Nah, ini bangsawan yang tadi. Dia berkata seperti ini, saya akan pergi jauh sekali dan setelah itu saya akan kembali untuk dijadikan raja. Dan lihatlah, saya akan membagikan uang ini kepada kalian masing-masing. Jadi masing-masing pegawainya itu mendapat satu orang satu mina. Dan jumlah pegawainya itu adik-adik ada 10 orang pegawai. Jadi bangsawan itu memberikan berapa adik-adik? 10 mina untuk 10 pegawainya. Nih kakak peragakan dulu ya, seperti ini. Ya ambil uangnya dulu. Lalu dipanggilnya, si A. Nih si A, dapat 1. Dapat 1 mina ya.
Lalu dipanggilnya lagi, si B. Nah, dapat satu lagi. Dipanggilnya lagi yang selanjutnya, si C. Sampai, kalau 10 sampai apa tuh adik-adik? J ya kira-kira. Ya, dipanggil sampai si J. Dapat satu mina. Udah dapat semuanya masing-masing satu mina adik-adik. Lalu bangsawan itu berkata kepada mereka, pakailah uang ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Saya mau lihat uang ini kembali dengan keuntungan. Jadi uang tadi harus mendapat keuntungan. Jadi pakailah uang ini untuk berdagang sehingga uang yang tadi itu bisa bertambah banyak. Mina itu adik-adik adalah mata uang orang Yahudi. Jadi satu mina sama dengan 100 dinar. Dinar itu mata uang orang Romawi. Satu dinar sama dengan upah satu hari orang bekerja adik-adik. Berarti satu mina kan 100 dinar. 100 dinar berarti 100 hari upah orang yang bekerja. Kalau disimpulkan lagi adik-adik, kira-kira 3 bulan gaji orang bekerja. Ternyata satu mina itu banyak ya adik-adik. Lalu setelah itu adik-adik, pergilah bangsawan ini dan lama setelah itu akhirnya dia kembali. Kembalilah bangsawan itu untuk bertemu lagi kepada hamba-hambanya yang dipanggilnya tadi adik-adik. Tetapi ada bedanya loh. Tadi kan di awal dibilang apa? Dia adalah seorang bangsawan. Tetapi setelah dia datang kembali, dia telah menjadi seorang apa? Raja. Dia telah dinobatkan menjadi seorang raja. Dan setelah itu ia memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya satu mina tadi adik-adik. Untuk mengetahui apakah hasil uang mereka masing-masing. Lalu adik-adik, hamba yang pertama dipanggil. Nih kita lihat gambarnya ya. Hamba yang pertama dipanggil. Si A, dipanggilnya kan adik-adik. Lalu hambanya datang. Hamba pertama datang dan berkata seperti ini. Mina tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina. Wow, berarti dia mendapat keuntungan kan adik-adik? Dari 1 sampai 10. Kira-kira keuntungannya berapa? 9. Dia dapat 9 keuntungan. Raja ini bangga atau tidak adik-adik? Ya pasti bangga dong kak. Lalu apa reaksi si rajanya? Kata raja itu kepada hamba yang pertama, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dari 1 mina ke 10 mina. Lalu hadiahnya 10 kota. Karena dia telah menghasilkan 10 mina. Dan raja ini bahagia sekali. Lalu selanjutnya dipanggil hamba yang kedua. Hamba yang kedua dipanggil. Nih gambarnya. Si B. Lalu datang hamba yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Wow, bertambah lagi kan adik-adik dari 1 sampai 5 mina. Keuntungannya berapa yo? 4 mina, betul. Dan raja ini pasti bangga loh. Lalu apa kata sang raja adik-adik? Dan engkau kuasailah 5 kota. Wow, kasih tepuk tangan dong. Dapat 5 kota karena telah menghasilkan 5 mina. Dan ini kan udah dipanggil 2 hamba adik-adik. Kira-kira hamba selanjutnya akan menghasilkan lebih banyak atau tidak? Atau buat rajanya murung? Atau buat rajanya senang? Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan ini. Sedikit beda ya adik-adik. Hamba yang
ketiga ini memberi alasan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Lalu raja itu menjawab adik-adik, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau. Menurut perkataanmu sendiri, engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur." Raja ini marah besar adik-adik. Lalu dia marah lagi. "Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka saat aku kembali ke sini, serta aku dapat mengambilnya dan mendapatkan bunganya." Lalu adik-adik, kata raja itu kepada orang-orang yang ada di istana, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikan kepada orang yang memiliki 10 mina itu." Jadi adik-adik, hamba yang C ini harus memberikan 1 mina ke hamba yang A. Lalu orang-orang di sana berkata seperti ini, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawab raja, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya." Akhirnya adik-adik, hamba yang jahat itu dihukum. Yuk kita lihat sama-sama gambarnya. Nah ini adik-adik, kena hukum dia oleh sang raja. Dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kedua hamba ini nih adik-adik mendapatkan hadiah dari sang raja. Mereka tidak bersungut-sungut, tidak marah-marah kepada raja. Mereka tetap setia, terus melayani. Bekerja buat raja sehingga uang yang dipercayakan menjadi bertambah banyak. Tetapi adik-adik, hamba yang satu ini nih, hamba yang nomor 3 adalah seorang hamba yang jahat. Suka bersungut-sungut, suka beralasan, suka marah-marah, tidak mau taat kepada sang raja. Sehingga akhirnya apa? Dia diberi hukuman. Adik-adik, menggambarkan siapakah raja ini? Ada yang tahu tidak? Ya betul, itu menggambarkan Tuhan Yesus sendiri. Suatu hari kelak Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai raja. Kemudian setiap kita nih akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menanyakan, apakah yang sudah kita perbuat itu sudah selesai atau belum? Apakah adik-adik sudah setia dalam perkara-perkara yang kecil? Perkara atau hal kecil seperti apa ya kira-kira? Nih contohnya, rajin belajar meskipun sekarang masih belajar online. Terus rajin membantu orang tua sesuai umur adik-adik di rumah. Contohnya bisa membantu menyapu, mengepel rumah, mencuci piring, membereskan tempat tidur setelah bangun tidur, terus membereskan mainan setelah adik-adik bermain, dan masih banyak lagi. Setia dalam hal kecil bisa berarti talenta yang Tuhan beri. Talenta adalah bakat atau pembawaan seseorang sejak lahir atau kemampuan spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Contohnya apa tuh Kak Yem? Contohnya gini, ada orang yang pandai menari, ada orang yang pandai bernyanyi, ada orang yang pandai memasak, ada orang yang pandai melukis, terus ada orang yang pandai mengajar. Contohnya guru, pendeta, dan pembicara. Dan masih banyak lagi adik-adik talenta itu. Tapi main game itu bukan talenta. Dengar, game bukan talenta. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu adik-adik harus digandakan melalui kerja keras. Seperti hamba yang nomor 1 dan hamba yang nomor 2 itu. Dari mendapat 1 mina kan menjadi berapa? 10 dan
5 mina. Maka Tuhan percayakan perkara yang lebih besar lagi. Diberikan kekuasaan atau menguasai 10 dan 5 kota. Berarti tanggung jawabnya lebih besar dong. Iya, tanggung jawabnya lebih besar adik-adik. Setia dalam perkara kecil juga adik-adik, antara lain seperti uang. Setiap dalam perkara uang, ia mengerti bahwa ia adalah pengelola atau pengatur uang yang dipercayakan Tuhan kepadanya tadi. Contohnya, membayar perpuluhan 10%, miliknya Tuhan. Yang 90%-nya itu gimana Kak? Tetap miliknya Tuhan. Dan kita kelola, kita atur uangnya. Bukan untuk difoya-foya, untuk dibelikan barang-barang yang tidak berguna, untuk bersenang-senang. Tetapi harus digunakan dengan baik. Contohnya nih, contoh lagi nih Kak. Beli mainan, habis itu kan bosan beli mainan. Dibuang-buang mainannya. Beli satu lagi, gak mau lagi, udah bosan. Tidak seperti itu, beli sesuatu, habis itu harus dipakai. Jadi kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan uang dengan baik. Kalau kita bisa menggunakannya, Tuhan akan percayakan yang lebih besar lagi. Siapa yang mau setia dalam hal-hal yang kecil? Tetap sabar melakukannya sampai Tuhan Yesus datang kembali meminta pertanggungjawabannya kepada kita. Oke adik-adik, setuju nggak mau jadi hamba yang setia? Ayo adik-adik, lipat tangan, kita siapkan hati kita mengucap syukur sama Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan memberikan talenta kepada kita semua. Tidak ada yang tidak memiliki talenta. Dan talenta yang Tuhan beri harus dikembangkan untuk pelayanan kepada Tuhan. Bukan hanya pelayanan di gereja, tetapi di rumah bisa, di saat teman-teman bisa, lingkungan sekolah, di keluarga adik-adik bisa. Adik-adik tahu, Tuhan Yesus selalu setia. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus selalu setia. Kita ucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup keluarga besar kita, dalam hidup pertemanan kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia adik-adik. Kita berdoa bareng-bareng. Bilang gini, ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Tuhan Yesus, mulai hari ini kami janji, kami mau menjadi hamba yang setia. Kami mau belajar menjadi hamba yang setia. Tuntun kami. Tuhan Yesus pakai kami. Tuhan Yesus jangan tinggalkan kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kau dapati
Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta padamu.